Siapa nih di sini yang pernah ngerasa pusing lihat utang numpuk hendak habis-habis? Sini kumpul, aku pun pernah rasakan rasa was-wasnya tiap kali dengar notifikasi soal tagihan datang. Dalam hati, alamak udah waktunya bayar hutang lagi. Nggak usah panjang lebar kita bahas yuk masalah ini agar kita bisa lepas dari yang namanya hutang. Kita mulai dari kenapa topik ini penting banget. Karena utang itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi hutang tuh bikin berat di pikiran. Tidur jadi ndak nyenyak, bikin mood gampang emosi, nggak punya kontrol soal masa depan. Dan semua itu bikin gelisah makin lama, beban mental pun makin besar. Bikin otak susah mikir dan kalau dibiarkan, ndak segera dikendalikan bisa buat kita makin dalam terjebak di lubang utang. Selanjutnya kita bahas penyebab utama kenapa si utang makin numpuk. Pertama, kita seringkali tidak pernah membuat daftar utang secara rinci. Kita tidak tahu total utangnya berapa bunganya, kapan jatuh temponya, atau mana yang termasuk utang kartu kredit, pinjaman pribadi, atau cicilan motor. Semuanya tercampur tanpa arah yang jelas. Ditambah lagi, kita seringkali tidak punya niat dan tekad yang kuat untuk melunasi utang. Jadi mudah tergoda menggunakan kartu kredit untuk hal-hal konsumtif seperti nongkrong, belanja, atau beli gadget tanpa pikir panjang. Padahal, setiap transaksi justru menambah beban bunga yang semakin berat. Penyebab lainnya adalah kita tidak punya prioritas yang jelas. Setiap bulan kita membayar utang secara acak dan tidak sistematis. Utang dengan bunga tinggi justru sering ditunda pembayarannya, sementara utang kecil malah kita dahulukan. Akibatnya, strategi bola salju untuk melunasi utang jadi tidak optimal. Beban bunga dari utang besar justru makin membengkak. Selain itu, kita juga sering tidak berusaha mengurangi pengeluaran konsumtif. Kita lupa bahwa pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele, jika dijumlahkan, bisa menjadi puluhan bahkan ratusan ribu rupiah per hari. Padahal, uang itu seharusnya bisa dialokasikan untuk melunasi utang. Misalnya, tiap hari ngopi 30 ribu. Kalau sebulan kan udah 900 ribu. Kan lumayan bisa buat bayar cicilan utang kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Dan harusnya kita pun jangan cuma mengharapkan penghasilan pokok. Kita kadang juga malas untuk cari penghasilan tambahan untuk bantu lunasi utang lebih cepat. Malas cari penghasilan tambahan padahal itu bisa bantu banget untuk lunasi utang. Terus kita suka tergoda ambil utang baru buat nutupin utang lama, alias gali lubang tutup lubang. Padahal itu cuma bikin kita makin dalam di jurang, makin berat dan resikonya malah makin besar. Ini semua bikin utang makin berat, terus mental jadi kacau. Finansial jadi nggak stabil dan bikin hidup kita gak nyaman. Solusi yang tulus dan realistis. Solusi pertama adalah membuat daftar utang secara lengkap. Tuliskan semua jenis utang, besaran pokok dan bunga, serta tanggal jatuh temponya. Anggap ini seperti jadwal rutin dalam perencanaan gaji tiap bulan. Setiap kali gajian, buka daftar tersebut untuk melihat utang mana yang paling mendesak dan memiliki beban bunga tertinggi, lalu prioritaskan pembayarannya. Setelah itu, pilih metode pelunasan utang yang paling cocok untuk kita. Bisa menggunakan metode bola salju, yaitu melunasi utang dari yang paling kecil lebih dulu. Cara ini memberi rasa puas karena ada utang yang cepat hilang, sehingga kita lebih semangat lanjut. Atau bisa juga pakai metode longsor, yaitu memprioritaskan utang dengan bunga paling tinggi dulu, agar total bunga yang harus dibayar bisa ditekan secara signifikan. Kedua metode ini sama-sama efektif, asalkan kita konsisten. Pilihlah cara yang paling membuat kita termotivasi untuk terus melunasi utang. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi semua pengeluaran kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Periksa kembali langganan streaming, langganan gym, kebiasaan nongkrong, hingga belanja online. Tanyakan pada diri sendiri, apakah semua itu benar-benar kita butuhkan? Misalnya, jika kamu terbiasa makan di luar setiap hari, mungkin akan jauh lebih hemat jika mulai masak sendiri di rumah. Uang yang bisa dihemat dari perubahan kecil ini bisa langsung dialokasikan untuk membayar utang. Kalau dana yang tersedia masih belum cukup, kita bisa mulai menjual barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya, sepatu, baju, atau barang elektronik jadul yang masih layak pakai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana tambahan. Selain itu, jika punya aset seperti motor atau mobil yang jarang dipakai, kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan takeover atau menjualnya. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan beban utang dari cicilan kendaraan, sekaligus mendapatkan suntikan dana yang bisa langsung digunakan untuk melunasi sebagian utang. Kalau kamu punya penghasilan tambahan, coba ambil kerja sampingan seperti jadi driver online, freelancer,
jualan kecil-kecilan, atau gig ekonomi lainnya. Semua itu bisa jadi sumber cadangan dana untuk membayar utang lebih cepat dan mengurangi beban finansial. Kita juga bisa bernegosiasi dengan kreditur, sampaikan kondisi keuangan kamu yang sedang sulit, lalu mintalah keringanan seperti penurunan bunga atau perpanjangan tenor cicilan. Dengan cicilan yang lebih ringan, beban bulanan tetap terkelola dan kamu punya ruang bernapas lebih baik. Yang penting jangan pernah ambil utang baru untuk nutupi utang. Jangan tergoda kartu kredit apalagi pinjol, bikin hidupmu tambah ruwet. Di samping itu, kita harus membuat anggaran yang realistis dengan mengalokasikan uang secara proporsional. Misalnya, 50% untuk kebutuhan utama dan prioritas seperti bayar utang, 20% untuk tabungan, dan 30% untuk keinginan atau hiburan. Ini hanya contoh dasar yang bisa kita sesuaikan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Habis itu, kita harus bisa disiplin untuk bayar tepat waktu. Jangan sampai telat karena bunga hutang tuh cepat tumbuhnya. Kalau sampai telat bayar bisa bikin skor kredit kita jelek. Jangan lupa juga untuk rutin evaluasi utang setiap bulan. Catat kemajuan kita sekarang sudah lunas berapa, bunga berkurang berapa, sehingga kita tahu apakah strategi yang kita pakai sudah jalan atau perlu diperbaiki. Dengan langkah-langkah ini, kita bukan cuma bisa melunasi utang, tapi juga belajar mengelola keuangan dengan lebih hati-hati dan sehat. Utang itu memang beban, tapi bukan kutukan selama kita punya niat strategi dan disiplin. Kita bisa bebas dari jeratan itu. Kebebasan finansial semua orang bisa mendapatkannya, asal mau mulai sekarang bukan besok bukan nanti. Buat kalian yang sedang menonton ini, ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan, lalu tulis sekarang daftar semua utang kamu, total pinjaman, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian pilih satu langkah pertama yang bisa kamu ambil hari ini. Entah itu mengurangi satu langganan jual barang yang tidak terpakai, atau setel auto debit untuk bayar utang. Jangan tunggu seminggu, jangan tunggu sebulan, mulailah sekarang. Jangan lupa juga share video ini ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu mereka juga sedang berjuang dengan utang. Dengan satu langkah kecil kita bisa bantu mereka sama, seperti kita bantu diri kita sendiri. Semangat ya, ini perjalanan kita bersama keluar dari utang dan menuju kebebasan finansial. Hidup lebih tenang, penuh pilihan bukan terus terbebani utang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye.